Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, Bangkulon Channel. Sahabat Bangkulon, pada kesempatan kali ini, Bangkulon akan menyajikan sekilas profil dari Panembahan Cakra Adiningrat yang kelima. Panembahan Cakra Adiningrat kelima adalah Raja ke-8 di Kerajaan Madura. Beliau terlahir dari seorang perempuan yang sangat jelita, anggun, dan berwibawa. Ibunda Gusti Panembahan bernama Raden Ayu Demis atau Raden Ayu Lengis, putri ke-19 dari Kanjeng Gusti Susuhunan Pakubuwono I di Surakarta, yang bertahta antara tahun 1704 sampai 1719 Masehi dengan Mas Ayu Pujawati. Gusti Panembahan Cakra Adiningrat kelima dinobatkan menjadi Raja Madura, meneruskan tahta Ramandanya pada tahun 1745 dengan Candra Sengkala, terus Tarinasa Winayang Prabu 1669 Saka dengan gelar Pangeran Seco Adiningrat dan berkedudukan di Keraton Sambilengan. Gusti Panembahan Cakra Adiningrat kelima ini merupakan inovator ulung pada masanya. Banyak hal yang telah dirintis oleh beliau, bahkan tidak sedikit yang lestari hingga era milenial saat ini. Bila sahabat bayangkan, dari zaman kolonial sampai zaman milenial, hasil inovasi beliau masih dapat dirasakan, di mana salah satunya yakni pakaian adat Agungan Madura. Sahabat Bangkulon semua, 2 tahun setelah kekalahan Perang Madura dari Belanda, atau tepatnya pada tahun 1747, Gusti Panembahan Cakra Adiningrat kelima, yang mana pada saat tersebut masih bergelar Pangeran Seco Adiningrat, bersama seluruh pejabat keraton dan seluruh kesatria melaksanakan boyong kedaton dari Keraton Sambilengan menuju Keraton Wangbawang. Nah, di saat bertahta di Kedaton Wangbawang inilah terjadi pemberontakan di Madura yang dipimpin oleh Lesap. Pada tahun B dengan Candra Sengkala, Mantri Nanem Grasawani 1663 Saka, Nagari Sumenep dan Pamelingan jatuh ke tangan Lesap. Beberapa bulan kemudian, pada tahun Cimacir dengan Candra Sengkala, Kretining Pandita Kermak Prabu 1674 Saka, Lesap menyerang Keraton Wangbawang, kemudian berhasil ditumpas oleh Gusti Panembahan. Dibunuh dengan menggunakan senjata perang Keraton Madura, yaitu Sinenggala. Sahabat Bangkulon semua, 5 tahun setelah terbunuhnya Lesap, Gusti Panembahan mendirikan Astana Martajesah. 7 tahun kemudian dalam perhitungan Saka, setelah peristiwa Lesap, Gusti Panembahan Cakra Adiningrat kelima kemudian mendirikan Keraton Madura yang kedua, yang berjarak tidak begitu jauh dari Keraton Wangbawang, bersama dengan pemakaman Kuning Emas dan Pendopo Agung, yakni pada tahun Wawu dengan Sangkala Prabu Amurti Rasaning Jagat 1681 Saka. Kemudian memindah pusat keraton dari Keraton Wangbawang ke keraton yang baru, yang saat ini berada di Kompleks Kodim 0829 Bangkalan. Sahabat Bangkulon semua, dalam suatu kisah, pada suatu ketika Belanda meminta bantuan kepada Gusti Panembahan Cakra Adiningrat kelima untuk memadamkan pemberontakan Surabaya yang dipimpin oleh Tumenggung Seco Negoro. Gusti Panembahan pun menyanggupinya dengan syarat jika Madura mampu memadamkan pemberontakan itu, maka bupati-bupati di Surabaya haruslah dari Madura, dan Belanda pun menyanggupinya. Kemudian Gusti Panembahan Cakra Adiningrat kelima memerintahkan Pepatih Madura, yaitu Raden Mas Aryo Monconegoro, untuk memadamkan pemberontakan Surabaya. Dan Mas Aryo Monconegoro pun kembali pulang dengan membawa kemenangan.
Temenggung Seconegoro mundur ke Serengat. Namun, Belanda menukar Surabaya dengan Sedayu, di mana bupati-bupati Sedayu selanjutnya berasal dari Madura seterusnya. Sahabat Bengkulon semua, Permaisuri Gusti Panembahan Cakradiningrat kelima adalah seorang gadis ayunan jelita, putri ke-14 dari Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat IV di Kertasura dengan Ratu Ageng, yang bernama Raden Ayu Siti Sundari atau Raden Ayu Kedaton. Kemudian, setelah diangkat Permaisuri Gusti Panembahan Cakradiningrat kelima, beliau bergelar Gusti Maduretno. Beliau disarekan di astana belakang Masjid Agung Kota Bangkalan saat ini. Gusti Panembahan memiliki 28 putra-putri, yaitu Raden Abdul Jumali, Raden Tawang Alun, Raden Santara di Menggungan, Raden Angkara di Kebunan, Raden Aryo Jayeng Rono, Raden Aryo Cokronegoro di Pajagan, Raden Aryo Panular, Raden Aryo Mlojo Kusumo I di Kebunan, Raden Aryo Adi Kusumo di Demangan, Raden Aryo Jayeng Kusumo, Raden Aryo Juminah, Raden Panji Dewo Kusumo atau Tumenggung Suro Diningrat, Bupati Sidayu, Raden Demang Joyo Supeno, Raden Prangbakat, Raden Sadekah, Ratu Ayu Cokro Diningrat di Pamekasan, Ratu Ayu Kaliwungu, Raden Ayu Haji atau Ratu Haji, Raden Ayu Panembahan Semolo di Semenep, Raden Ayu Bupati Blambangan, Ratu Ayu Aryo Adikoro IV di Pamekasan, Raden Ayu Aryo Purwo Diningrat di Blega, Ratu Kencono, istri dari Susuhunan Pakubuwono III di Solo, disebut juga dengan Ratu Kencono Kendang, Raden Ayu Sarse, Raden Ayu Aryo Surjo Winoto atau Raden Ayu Angger di Arosbaya, Raden Ayu Noto Kusumo di Pasuruan, Raden Ayu Panji Suronoto, Raden Ayu Panji Nitya Diningrat II, Bupati Pasuruan. Sahabat Bengkulon, pada tahun 1753 Masehi atau 1678 tahun Jawa, Pangeran Adipati Secoa Diningrat memulangkan jenazah ayahandanya dari Afrika Selatan dan dimakamkan kembali di Astana Air Mata tepat pada hari Jumat. 9 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1762, Pangeran Adipati Secoa Diningrat kemudian bergelar Panembahan dan menggunakan nama Cakradiningrat serta menjadi Wedono Bupati Pesisir dan memiliki kewenangan pengawasan terhadap bupati-bupati di distrik pesisir. Beliau telah memperoleh kembali kewenangan-kewenangan para raja sebagaimana yang telah dimiliki oleh para leluhurnya. Hal ini ditandai dengan Candra Sengkala, Oyaging Gapura Ratu Ningrat, 1686 Saka. Kemudian pada tahun Alif, Candra Sengkala Cahyaning Sarirang Rasa Tunggal, 1693, Gusti Panembahan membangun Masjid Agung Bangkalan. Sahabat Bengkulon semua, Gusti Panembahan Cakradiningrat kelima wafat dalam keadaan bersujud dan damai, sehingga masyhur juga dengan gelar Anumerta, Panembahan Sidomukti. Pada tahun 1770, pada Candra Sengkala, Marga Terus Rasa Tunggal, 1695 Saka, dan disarekan di Astana Raja-Raja Madura Air Mata, Buduran Arosbaya. Sahabat semua, cukup disayangkan, beliau yang mendirikan kota Bangkalan ini, beliau yang membangun satu demi satu pranata kota Bangkalan, yang pernah menjadi pusat ibu kota di Nagari Madura ini. Beliau yang membangun astana-astana, Masjid Agung, Gedung Kepatihan, Gedung Pagelaran, Pendopo Agung, dan lain sebagainya ini. Namun tidak satupun kita temukan nama beliau diabadikan dan disematkan di kota yang beliau bangun ini. Sungguh ironis. Sahabat Bangkulon semua,
Demikianlah sekilas profil dari Gusti Panembahan Cakra Diningrat yang kelima ini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ke sosial media sahabat Bangkulon semua. Akhirnya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.